kali ini lagi dan lagi aku akan nge-review ini lip produk baru. Ya, banyak banget nih mengantri lip produk lokal baru. Dan ini adalah salah satu yang udah kalian request juga nih, yaitu dari brand Azarin yang tinted lippy cake-nya. Yes, dulu aku udah pernah nge-review ya untuk semua shade varian warnanya. Kalau kalian belum tonton bisa cek linknya aja di atas sini. Tapi sekarang mereka berkolaborasi dengan beauty influencer Nada Arskinta mengeluarkan 3 buah varian warna yang kalau kalian lihat aja nih di boxnya bener-bener cakep-cakep banget. Nggak kuat kan buat nggak beli karena lebih ke warna-warna nude natural gitu. So pastinya aku bakal kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari packagingnya kayak gimana, teksturnya, hasilnya waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini, penasaran juga warna-warnanya kayak gimana, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasanya aku akan ngebahas dari segi packagingnya, yang tadi aku udah sempat kasih tunjuk ya, kalau warnanya tuh bener-bener yang warna-warna natural nude, cakep-cakep banget. Dan ini beda-beda di setiap warnanya. Udah gitu untuk detailnya sendiri bakal aku kasih lihat ya. Ini ada nama produknya Azarin Tinted Lippy Cake. Dan ada netonya nih 2,9 mili. Kemarin aku beli harganya sekitar 49 ribuan. Ya menurut aku sih masih cukup terjangkau ya. Nanti kita tinggal lihat aja apakah teksturnya masih sama juga nih dengan yang versi lamanya. Dan di sisi lainnya ini ada beberapa klaim produk yang nanti akan aku bahas aja sembari mengaplikasikan untuk lip tintnya di bibir ya. Dan seperti biasa nih aku akan kasih tunjuk juga detailnya. Ini ada klaim produk, cara pakai, dan juga komposisinya. Kalau kelihatan di sini sih kecil banget ya, semoga aja nanti di zoom bisa cukup kelihatan ya. Udah gitu untuk di bagian bawahnya nih ada shade 07, 08, 09 beserta nama shade-nya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk untuk packaging dalamnya. Ini masih sama dengan versi lamanya ya, kayak nggak ada bedanya. Bentuknya kotak, glossy bening kayak gini. Dan kita bisa langsung lihat nih untuk warna-warna shade-nya. Untuk warna botolnya sih ini kayaknya beda-beda nih di setiap shade-nya. Aku akan kasih tunjuk aja detailnya. Dan selain nama produknya di sini juga tertera untuk expiry date-nya sampai di tahun 2026. Tapi kalau udah dibuka, aku akan cek dulu. Biasanya tertera juga berlakunya tuh berapa tahun gitu. Oh, nggak ada ternyata di sini, mungkin sekitar 1 sampai 2 tahunan ya, tapi biasanya sih kalau brand lokal kebanyakan 1 tahun setelah dibuka untuk lip produknya. Di bagian bawahnya pastinya juga ada nama-nama shade-nya, dan langsung aja aku akan kasih tunjuk detail aplikatornya. Ternyata masih sama juga dengan yang versi lama. Ini aplikator yang sebenarnya nggak terlalu lancip, tuh agak tumpul ya ujungnya. Tapi melihat ukurannya masih lumayan kecil, jadi sepertinya masih nyaman nanti untuk mengaplikasikan di bibir. Dan tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku akan swatch satu persatu untuk warna-warna cantiknya. Mulai dari shade yang pertama nih, 07 Honey Waffle. Untuk dari segi teksturnya, waktu aku swipe di tangan aku, dia itu creamy yang melembabkan, jadi semacam lip cream. Tapi waktu dipakai di bibir, itu kayak ringan gitu, jadi agak watery ya dibandingkan lip cream pada umumnya kan kayak lebih tebel. Ini berasanya lebih nyaman. Dan pigmentasinya di warna yang natural kayak gini, dia juga bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dan untuk ininya sendiri menurut aku dia kayak warna-warna nude pinkish, ada sedikit percampuran peachy-nya. Jadi kayak kelihatannya fresh gitu di wajah. Nih hasilnya ya dipakai di bibir aku. Matching sih sama baju yang lagi aku pakai nih, warna-warna pinky peach yang pasti natural banget dan gak terlalu pucat ya. Jadi aku rasa sih masih bisa cocok di semua tipe warna kulit. Baru warna pertama udah secantik ini. Sekarang aku mau coba nih di bibir aku karena memang kondisinya masih lumayan lembab ya. Waktu aku cium di tangan aku, ternyata dia minim banget ya transfernya. Jadi kayak nyaris transfer proof sih menurut aku. So pastinya juga meminimalisir nanti kalau misalnya kalian pakai masker atau makan ini itu, kemungkinan gak akan gampang nempel-nempel. Apalagi ini warnanya kayak lebih yang natural ya. Shade yang kedua ini 08 Peach Macaron. Sesuai namanya, hintnya pastinya peach. Tapi wow, ini cantik banget. Kayak warna-warna nude peachy-nya itu agak pucat, jadi lebih ke cool tone. Cuman kayak pigmentasinya tetap bagus woy. Padahal ini di warna yang bener-bener agak pucat dibandingkan yang sebelumnya tadi ya. Dan lagi-lagi aku salvok sama wanginya masih sama dengan yang versi sebelumnya ya. Nih dia tuh kayak wangi-wangi karamel gitu sih menurut aku, kayak permen Alpenlibe, kayak karamel vanilla, enak lah pokoknya.
dan nggak terlalu strong, jadi menurut aku aman juga buat kalian yang nggak suka bebauan. Dan kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku, ternyata nggak terlalu pucet dan masih fresh aja ya kalau kita pakai makeup natural kayak gini. Buat kalian pecinta warna-warna nude peachy cool tone, wajib punya sih untuk shade yang 08 Peach Macaron. Dan pastinya kalian penasaran kan, kayaknya hampir mirip-mirip nih sama shade lamanya 01 Creamy Puff. Jadi langsung aja akan aku bandingkan di sini. Dari segi pigmentasi, teksturnya sama, cuman warnanya di situ sih menurut aku untuk yang peach macaron ini kayak lebih terang gitu. Sedangkan untuk yang creamy puff, dia tuh sama-sama nude yang lebih warm aja warnanya. Ada yang penasaran gak nih kalau dipakai separuh-separuh di bibir aku? Coba komen-komen, nanti kalau misalnya penasaran, aku akan buat di shorts aja. Warna yang terakhir ini adalah namanya Berry Pancake 09. Jadi kalau dilihat dari warna berry itu biasanya kan cenderungnya ke ungu ya. Di sini dia ternyata memang warna-warna pinkish keunguan, tapi menurut aku juga lebih ke cool tone, ada sedikit warna keabuannya. Ini sepertinya warna-warna cool tone yang mirip 02, yang apa ya, dia lebih ke coklat. Kalau ini kayak lebih warna-warna pinkish mauve. Pas aku aplikasikan di bibir aku, sebenarnya aplikatornya ini bener-bener ngebantu ya. Dari tadi nggak beleberan sih, masih aman. Tapi kalian hanya perlu lebih hati-hati karena kurang presisi. Hasilnya kayak gini di bibir aku, bisa dibilang sih ini warnanya memang agak kurang fresh ya di muka aku. Cuman masih mending menurut aku daripada shade 02 ya, karena dia tuh coklatnya lebih gelap dibandingkan ini. Walaupun sih untuk warna ini buat aku yang pecinta warna-warna nude memang sudah lumayan gelap ya. So, aku penasaran kalau dipakai ombre kayak gimana. Aku coba dulu dengan shade yang pertama 07 Honey Waffle untuk sebagai base-nya. Di bagian dalamnya 09 Berry Pancake. Ternyata waktu aku ratakan itu ya untuk perpaduan ombrenya kurang bagus. So, aku ganti aja nih. Perpaduan yang kedua aku menggunakan 08 Peach Macaron. Selanjutnya bagian dalamnya lagi shade yang 09 ya. Dan aku ratakan karena teksturnya udah lembab, jadi kita tuh nggak perlu effort juga ngeratainnya. Di sini sebenarnya bisa dibilang sih ombrenya juga nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin karena ini terlalu cool warnanya, jadi dipadukan dengan warna yang seperti ini tuh kurang kelihatan gradasinya. Tapi memang lebih tone down daripada kalian pakai shade peachy macaron sendirian. Kalau misalnya kalian merasa terlalu terang, bisa digabungkan dengan shade 09 ini, jadi kayak lebih kalem. Ini yang dari tadi aku pakai di bibirku ya. Oke, itu tadi untuk swatches sampai perpaduan ombrenya. Sekarang aku akan ngebahas beberapa klaim yang ada di sini ya. Yang pertama dia menyebutkan long lasting stand, nanti kita akan buktikan aja setelah dipakai tes ketahanan kayak gimana. Udah gitu ada hydrating dan moisturizing, ini bener banget. Jadi dari awal pakai tadi aku udah sempat singgung juga, kalau dia tuh creamy yang melembabkan, jadi kesannya tuh bibirnya basah gitu. Karena memang ada kandungannya nih, vitamin E dan sunflower seed oil, yang pastinya bisa lebih menghidrasi bibir. Walaupun setelah dipakai lumayan lama, nih kayak yang aku pakai di bibir aku, dia tuh udah nggak terlalu yang basah banget. Cuman kalau aku katupkan, rasanya tuh nyaman, lembut gitulah bibirnya. Dan hitungannya sih ringan di bibir aku. Terus kalau udah aku pakai lama, sekarang aku akan tes aja. Nih, dia udah kayak nyaris transfer proof karena nggak ada yang nempel di tangan aku. Ada dengan tekstur yang lembab kayak gitu. Udah gitu yang terakhir non patchy, memang dari semua warnanya ini warna-warna nude ya. Kecuali yang terakhir tadi memang agak gelap, tapi semuanya pigmented. Bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi untuk lip tintnya Azarin ini menurut aku bisa kalian pakai di tipe bibir kalian yang gelap atau pinggirannya gelap. Bahkan di tipe bibir kering, karena rasanya masih lembab ya di bibir. Sekarang kita tinggal buktikan untuk long lastingnya. Kira-kira kayak gimana nih? Kemarin udah aku pakai tes ketahanan karena aku keluar ya malam-malam, aku pengen makan steak dan di situ seperti biasa aku bakal nggak makan cantik. Dan akan aku update hasilnya kayak gimana.
tunjuk kalau lip tintnya ini sebenarnya udah luntur ya, tapi aku akan kasih tunjuk detailnya lagi dan lagi di rumah aja karena ini aku pakai kamera bisa lebih jelas. Kelihatan masih ada warnanya. Pas aku zoom memang sebenarnya tuh hampir seluruhnya tuh lumer, bersisa sedikit di pinggir-pinggirannya. Khususnya yang bagian atas tuh kayak hampir habis sih menurut aku. Cuman memang dia tuh ada stain-nya gitu, kayak stain warna pinkish yang lumayan tipis ya. Karena memang ini aku pakai warna-warna yang nude-nya. Tapi kalau misalnya kalian pakai di warna yang lebih gelap, tadi 09 Berry Pancake waktu aku hapus tuh, dia stain-nya lumayan kenceng sih. Walaupun sepengalaman aku sendiri untuk Azarin Tinted Lippy Cake di bibir aku memang stain-nya nggak setebel kayak misalnya dibandingkan makeover, ataupun yang lebih sepantaran OMG itu stain-nya lebih banyak sih di aku dibandingkan yang Azarin ini. Walaupun ini hal yang wajar karena memang teksturnya dari awal klaimnya dia kan melembabkan ya. Kalau tekstur yang kayak gitu memang sepengalaman aku nggak terlalu tahan, apalagi kalau misalnya kalian makan makanan berminyak. Kesimpulan akhirnya untuk Azarin Tinted Lippy Cake yang berkolaborasi dengan Nanda Arshinta menurut aku cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Kalau misalnya kalian memang udah suka dengan tekstur dari Azarin Tinted Lippy Cake yang lama ya, karena sama aja. Dan di sini harga di bawah 50.000 dengan pigmentasi dan kelembaban yang kayak gini sih akan worth buat kalian yang mungkin lagi cari lip tint dengan tekstur yang masih melembabkan bibir tapi pigmented. Walaupun memang dia nggak setahan itu di bibir, tapi overall dari kenyamanannya oke sih menurut aku. Apalagi ditambah warna-warnanya yang cantik-cantik banget. Yang paling aku rekomendasikan adalah 07 Honey Wobble. Ini cocok di semua skin tone. Yang peachy macaron juga cakep, tapi kayaknya yang lebih cocok di light medium skin tone ya, karena memang dia agak lebih terang. So itu tadi untuk review lip tint shade baru dari Azarin Tinted Lippy Cake. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka video kayak seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi, bye!